apalagi yang ada syuting juga ini lulusan kita, lulusan dari Fakultas Teknologi dan Rekayasa Universitas Satya Mandala. Nah, Dire jurusan Teknik Informatika. Tadi di UNAS. Pak KTU juga di UNHAS. Coba bayangkan, lulus dari kita. Itu berarti kita tidak ayam sayur ya. Kita patut juga diperhitungkan di Indonesia ini. Pak Roy ini dari Amikom Jogja. Dan Pak Roy ini dia punya gelar MCom, Master Computer. Kalau Pak Niko dengan Pak Ed gelarnya MT. Pak Riki lulus dari ITN Malang. Coba bayangkan. Jadi kita tidak jelek-jelek amat lah. Kita masih punya kelas, ya. Jadi saya berharap saudara tidak minder, tidak bilang Pak saya kemudian hanya di USWIM. Jadi, ya. Ada banyak tuh sekarang pejabat. Kita punya satu alumni industri kemarin itu baru turun dari wakil bupati, ya, wakil bupati Dogiai. Itu alumninya Pak Teksa, alumninya apa industri Pak Makai, ya. Jadi kita tidak jelek-jelek amat kan. Makanya saya berharap saudara juga mari tunjukkanlah kepada kita semua bahwa saya juga bisa. Kan dibilang tidak ada orang yang bodoh ya, dan tidak ada orang yang pintar. Yang ada itu apa? Orang yang tidak tahu dan yang tahu. Jadi kalau dibilang bodoh kayak, bilang saya tidak bodoh Bapak, saya cuma tidak tahu. Kalau saya sudah tahu, saya sama saja Bapak. Iya toh? Tapi karena saya belum tahu ya saya belum bisa bikin itu. Nah sekarang ini sama, Bapak berdua ini mereka tahu duluan, jadi mereka berbagi ilmunya kepada saudara. Saya, Pak Kaprodi, Pak Sekretaris Prodi, Pak Riki yang ada syuting, Pak Edwin, kita ini sudah tahu duluan, ya. Kita mungkin karena kebetulan lahir duluannya. Jadi kita sudah tahu duluan, ya saudara-saudara sebagai mahasiswa baru lahir lah. Atau siapa yang lahir di sini tahun 67? Ada sih yang lahir tahun 67? Tahun 67 berarti beriman dengan saya. Saya juga lahir tahun 67, saya sekarang sudah 56 tahun, lumayan. Itu setengah abad lebih lah. Saudara kan masih, orang bilang masih pucuk kan? Atau sekarang sudah tidak pucuk lagi? Sudah jadi ranting, siapa yang jadi ranting? Belum kan semua dipucuk toh? Masih pucuk. Kalau pucuk, saya berharap mari kita menjunjung tinggi pucuk-pucuk kita nih, ya. Karena orang bilang apa? Jangan menganggap saya ini muda, tapi saya ini juga berprestasi. Saya ini juga hebat, jadi saya juga bisa menjadi pemimpin. Jangan menganggap saya muda, ya. Makanya saudara tunjukkanlah kepada fakultas yang lain, tunjukkanlah kepada program studi yang lain bahwa teknik informatika juga is the best. Begitu ya? Dan sampai kakek itu bilang, Pak itu program studi mana tuh? Teknik informatika akan laku sampai. Ya, dan sampai kata itu ada ya. Karena sekarang ini yang PKL ini hampir semua baju kuning habis. Saya tidak mengerti juga kenapa semua orang pakai baju kuning kan. Industri kuning, apa agrotek juga kuning. Saya juga tidak mengerti kenapa semua pilih kuning kan. Bisnis juga kuning. Pak Kaprodi kira-kira bagaimana nih sampai semua pada kuning nih? Ataukah hanya warna favorit kan? Kita Pateksa. Oh, Pateksa warna kuning. Kita punya bendera kebesaran di universitas tuh warnanya kuning. Mungkin itu dasarnya Pak Kapolri bikin warnanya kuning. Dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Praktek kerja lapangan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Universitas Satya Mandala, program studi teknik informatika saya buka secara resmi. Pengamatan tanda peserta PKL bagi mahasiswa yang sudah ditunjuk
dipersilakan maju. Memang Musa Kesia mari Kesia, selamat ya mengikuti dengan baik selama 2 minggu. Saudara-saudara silakan pasang ini Yose Ambrau ya. Selamat. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan semua peserta PKL dari Fateksa Uswim Nabire. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari Dewata Innovative Learning Center. Dewata Innovative Learning Center adalah lembaga kursus dan bimbingan pelatihan di bidang robotik dan coding di Kota Denpasar. Kegiatan kami sehari-hari selain mengajar juga melakukan kerjasama seperti yang terjadi saat ini di kampus tercinta di Uswim Nabire. Perkenalkan, nama saya Edi Saputra dan rekan saya Bapak Dwi Gandika. Ini merupakan kesempatan ketiga kami bisa hadir di kampus tercinta Fateksa Uswim Nabire ini. Merupakan satu kebanggaan Pak Dekan, satu kehormatan bisa diundang kembali ke sini, bisa sharing teknologi terbarukan di bidang robotik dan web programming bersama dengan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Fateksa Uswim Nabire. Oke, sebagai akhir kata untuk sambutan mungkin saya ada sedikit pantun Pak Dekan. Dari Bali pergi ke Papua, jalan-jalan ke Pantai Menase. Kalau mau sukses bersama, kuliahnya di Uswim Nabire. Oke, sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Dekan serta Bapak-bapak sekalian serta mahasiswa yang dibanggakan, doa ini akan saya bawakan dalam kepercayaan Kristen Protestan, yang lain dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Maka sampai di sini acara pembukaan kegiatan praktek kerja lapangan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Program Studi Teknik Informatika. Akhirnya selamat siang, selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan hormat kami minta Bapak Dekan untuk meninggalkan ruangan beserta dengan Bapak KTU. Itu baru 3, 1, 2, 3. Bisa nanti. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi semua. Ya, tetap semangat ya. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Dwi Gandika atau lengkapnya Kadek Dwi Gandika Suparta. Saya dari Bali. Nama cukup panjang, mungkin teman-teman jarang dengar ya nama yang cukup panjang di sini. Teman-teman boleh panggil saya Pak Dika ya, pendek Pak Dika. Jadi selama 1 minggu nanti kita akan sharing tentang web programming. Jadi nanti kalau ada kesulitan, teman-teman jangan sungkan untuk bertanya. Karena kita seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Dekan,
bahwa saya cuman lebih dulu tahu dari teman-teman, lebih tua dari teman-teman. Jadi teman-teman cuma belum tahu saja. Oke. Nah, nanti yang bawa laptop silakan dihidupkan laptopnya karena kita akan langsung praktek. Silakan. Sambil menunggu Pak Niko juga. Dan MySQL itu yang akan kita bahas selama 1 minggu PKL kita. Nah, jadi kita bisa lihat nih, jadi kalau mahasiswa atau teman-teman di Instiki yang di Denpasar mau lihat nilai, tidak usah ke kampus lagi, tinggal buka aplikasinya sudah bisa lihat nilai. Sama juga dengan dosen. Dosen kalau mau input nilai tidak usah ke kampus lagi, bisa dari rumah, dari laptop, diupload nilainya sudah kelihatan. Nah, nama aplikasinya atau webnya kalau di kampus namanya SADS Instiki, bisa diakses dari rumah. Yang penting ada koneksi internet. Nah, mahasiswanya bisa login, dosennya juga bisa login. Nah, misalkan saya contohkan ya, lewat web. Nah, kalau hari ini kebetulan hari pertama KRS di kampus. Nah, data mahasiswa saya hari ini belum ada. Nah, belum ada KRS. Kelompok 4 sudah selesai? Belum? Kelompok 1 sudah ya? Sudah, kita cek yuk. Jadi harus benar dulu nomornya. Tadi siapa yang belum dapat masa? Semua yakin ya? Jadi gini, saya ulangi, posisi ini sudah benar. Jadi kenapa? Karena dia harus sejajar ya. Kenapa dia posisinya harus sejajar? Karena dia tembaganya sudah ke bawah. Jadi kalau ke samping seperti ini dia nggak jatuh. Tapi ini tadi sudah benar semua. Saya akan cek posisi LED. Nah, LED itu selain dilihat dari kaki, bisa juga dilihat dari bentuk di dalamnya. Jadi yang tembaganya yang banyak itu yang negatif. Jadi kalau kita lihat ada lempengan tembaga itu, yang paling banyak itu negatif. Jadi kalau suatu saat komponen LED kepotong kakinya, kita nggak bisa tahu mana negatifnya kan. Itu dilihat dari bodinya. Cara ketiga dilihat dari silindernya. Nah, dia tidak akan melingkar full karena dia ada kepotong. Bagian yang kepotong itu adalah bagian yang negatif. Ada banyak cara. Terakhir, kalau posisinya sudah hancur, di spidol, gelap gulita, dipotong, kita nggak tahu negatif, kita pakai alat ukur. Namanya voltmeter. Kita bisa ukur mana kaki positif sama negatifnya. Seperti itu cara terakhir ya, untuk menentukan kaki negatif sama positif. Oke? Secara rangkaian sudah benar. Jadi tadi posisinya seperti ini ya. Tadi LED yang posisi sebelah satu. Kita akan lanjut pemasangan saklar sama baterai ya sebentar lagi. Oke, ini sudah benar. Kita akan ke kelompok 4. Kelompok ini masih proses ya. 5. 4 bagaimana? Ada kendala? Sedikit. Oke, teman-teman sudah di-share tadi. Sudah pasang ya. Jadi semua harus paham. Oke, kelompok 2 bisa? Kita lanjutkan ya. Sudah apa di depan ya? Kenapa? Yang depan kenapa ya? Tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Kenapa? Ada yang apa yang terjadi? Kenapa dia pendek begini?
Ya, yang penting pasang. Jadi. Kita pasang itu lagi. Taruh tes. Oke, kelompok 5 sudah. Nah. Oke, sebenarnya gini. Yang perhatikan, yang atas itu apa? Ini negatif, berarti yang bawah positif. Kita pasang ke kaki yang positif. Ini kaki negatif. Negatif jadi posisi. Ya, di atas itu negatif, di bawah positif. Ayo diperbaiki. Kelompok 5, kasih tahu teman. Oke, kelompok 3, 4 tunggu bentar ya. Kelompok 5 lebih sedikit. Kita nggak tinggalin kelompok lainnya, kita sama-sama. Jadi selesai satu proyek kita bareng-bareng ya. Nanti hasil akhirnya saya pasang 3, nanti teman-teman pasang 7 ya. Jadi hasil akhirnya sesederhana ini. Ada saklar. Nah, masih sederhana. Jadi sebelum kita belajar program control S, kita belajar merakit dulu ya. Jadi seperti itu hasil akhirnya seperti ini nanti. Oke. Oh, oke, saya baca kelompok 2. Saya bisa tahu kaki negatif karena cara kaki sedikit banyak. Ini sudah benar. Kita lanjut merakit. Mana itu? Positif. Ya, perhatikan. Di sini kita punya saklar, ya. Saklar itu kita bisa bolak-balik ya, yang hitam atau yang putih. Saya akan pasang yang hitam di jalur positif. Perhatikan, di jalur positif mana saja boleh. Positif yang bawah, saya akan ambil di sini. Kemudian positif ini akan saya hubungkan positif atas. Oke, saya akan hubungkan ke positif atas seperti ini. Silakan dipasang dulu. Positif atas. Oke. Jadi positif bawah tersambung positif atas dengan saklar. Positif bawah tersambung dengan positif atas. Itu dulu. Oke. Kemudian merah itu positif, maka kita sambung di positif. Kemudian kabel yang warna hitam itu negatif. Ya, di negatif ya. Nah, ini sudah selesai. Saya akan cek ke masing-masing kelompok. Saya ulangi bagian baterai. Ada kabel merah itu positif, disambungkan ke positif. Kabel hitam itu disambungkan ke negatif. Nah, sesederhana itu. Ya, nanti tinggal pasang baterai kalau sudah benar angka. Oke, saklar posisi apa di bawah lagi. Ya, di sini. Kita pasang di sini positif. Kenapa di sini positif, sini negatif? Karena kita sepakat tadi ini negatif, ini positif. Tapi nggak nyala karena bawah nggak nyambung ke atas. Dibutuhkan saklar. Kalau ini nggak ada, gimana caranya bisa nyala? Bisa dengan cara positif. Iya, negatif positif. Bisa dibalik? Tidak, karena nggak mungkin negatif dapat positif, lampunya meledak.